kami sudah menikah 8 tahun dengan 2 anak yang masih balita. Saya banyak dituntut oleh suami. Harus taat, pandai mencari uang, tidak boros, cantik, pintar masak, pintar urus anak, pintar urus rumah. Semua harus istri kerjakan sendiri. Suami harus diperlakukan seperti raja. Suami menafkahi seadanya, padahal uangnya banyak. Dia maunya istri harus mandiri dalam keuangan dan tidak merepotkan suami. Setiap saya melakukan kesalahan, dia marah besar, memaki, menghina saya, mengatakan saya bodoh, pemalas dan sebagainya. Padahal saya bekerja sebagai pegawai. Sebelum ke kantor saya menyiapkan semua untuk dia dan anak-anak. Ketika pulang saya beres-beres rumah. Setiap saya istirahat dibilang malas. Suami sangat temperamen, kasar. Berdosakah kalau saya minta pisah? Terlambat. Coba baca pertanyaan. Kami sudah menikah 8 tahun. Ya. Ini namanya kezaliman terhadap istri. Dan seorang suami tidak boleh berbuat zalim terhadap istrinya. Ya, tidak boleh berbuat zalim terhadap istrinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Dan gauli istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Itu salah satu hak istri dan kewajiban suami yang paling besar. Gauli istri dengan baik. Dan perempuan kalau sebagai istri, dia di dalam posisi yang paling lemah. Dalam posisi yang paling lemah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Aku wasiatkan kepada kalian, wahai para suami, untuk berbuat baik kepada para istri. Fa innahunna awan indakum. Mereka itu tawanan di sisi kalian. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "An-nisa tusbihir riqaq fi az-zawj." Para perempuan itu hampir serupa dengan budak di samping suami. Ya, maksudnya dia tidak bisa ngapa-ngapain kecuali dengan izin suami. Tidak bisa puasa sunnah kalau suami ada kecuali dengan izin suami. Tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Tidak boleh berbicara dengan yang tidak disukai oleh suami. Tidak boleh masukkan orang seenaknya kecuali dengan izin suami. Tidak boleh menggunakan harta seenaknya kecuali dengan izin suami. Bahkan termasuk adab istri adalah tidak menggunakan hartanya pribadi kecuali setelah dia minimal memberitahukan dengan suaminya. Dalam keadaan seperti ini kemudian mendapatkan suami yang berbuat zalim seperti ini sesuai dengan pertanyaan ya, maka ini adalah keterlambatan. Jadi jawabannya tidak berdosa. Karena Rasulullah SAW mengatakan tidak berdosa, maksudnya tidak berdosa meminta pisah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin talabat min zawjiha at-talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaihi raihatul jannah." Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa sebab, maka haram atasnya mencium bau surga. Nah, apa yang disebutkan dalam pertanyaan itu adalah dengan sebab. Dan sebabnya disyariatkan. Bahkan terlambat dia minta itu. Ya. Suami tidak berakhlak yang baik terhadap istrinya. Maka saya nasihatkan agar menasihati suami. Dengan cara didatangkan 2 keluarga besar, hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Datangkan keluarga dari suami, keluarga dari istri. Kemudian beritahukan apa yang dihadapi oleh sang istri. Karena sang istri harus melakukan ini. Dia dalam posisi lemah. Perempuan selalu dalam posisi yang lemah. Saya jujur saja. Makanya saya paling tidak suka menjawab pertanyaan dari perempuan yang tujuannya mencari jodoh. Ya. Ada seorang misalkan publik figur tanya, "Ustadz, saya ingin nikah." Itu yang ditanya begini kan bingung. Sama siapa yang dia nikah nih? Ya.
Semua laki-laki yang mengajukan itu semuanya mau nikah siri dan poligami. Dan saya tidak menjawab. Sering sekali pertanyaan itu. Saya tidak jawab. Tapi karena dia berulang-ulang, maka saya jawab. Mungkin dia sedang perlu jawaban. Akhirnya saya jawab. Saya katakan, saya tidak menganjurkan untuk nikah siri. Harus dengan catatan sipil. Kenapa? Karena sering sekali perempuan di pihak yang terzalimi. Setelah dipoligami, ketahuan istri pertama marah, lalu mengancam. Pilih dia atau saya. Kemudian suami takut, akhirnya pilih yang pertama. Sedangkan yang ini sudah digauli, sudah diiming-imingi macam-macam. Setelah 2 tahun saya akan nikahi. Dan seterusnya. Ditinggalkan begitu saja. Dan itu sering terjadi. Maksud saya cerita seperti ini, perempuan selalu di pihak yang terzalimi. Karena dia di pihak yang lemah. Maka jangan sampai seorang laki-laki berbuat zalim. Ya, jangan sampai seorang laki-laki berbuat zalim. Jadi kembali kita ke pertanyaan tadi, bahwa seorang perempuan meminta talak karena ada sebab diperbolehkan. Bahkan sebabnya bukan perkara agama, bukan perkara akidah, bukan perkara akhlak. Sebabnya mungkin ulun kada ketuju mau hanya. Silahkan. Ada seorang laki-laki pernah curhat. Lihat laki-lakinya Masya Allah luar biasa. Berpenghasilan, bagus. Cuma istrinya bilang, aku muyak lo nikam. Aku hendak yang lain. Hendak diapai? Dipaksa kada kau, mak? Sudah muyak hatinya. Hendak diapai? Bukan kena sihir, bukan kena apa. Nya muyak. Sampai nangis-nangis lakiannya. Lain biniannya lah, nangis lakiannya. Ya. Jar ulun hendak diapai kalau seandainya orang sudah tidak suka dengan kita. Maka berdoa, maka saya sering mengatakan berdoa kepada Allah. Yaitu doanya Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Aku berlindung kepada engkau dari hilangnya nikmat yang kau berikan. Dari berubahnya afiat. Kita sekarang punya istri, punya anak. Kemudian hidup dengan sakinah, mawaddah, rahmah. Terkhusus ya ini tahaddusan bin ni'mah. Ya, ulun pribadi sekarang di umur yang lebih dari 45 ini. Di dunia ini nggak ada bestie yang paling bestie kecuali istri. Kemana-mana berdua. Anak-anak sudah sekolah-sekolah. Ini sebentar lagi masuk yang ketiga. Tinggal 1 orang di rumah. Kemana-mana. Paling bestie. Aneh kadang-kadang seorang suami sukanya nongkrong di luar. Ninggalkan yang halal di rumah. Aneh itu. Aneh. Ya. Main futsal, belawasan, nimbah futsal, badminton pulang, batu. Mau unjun dari mulai subuh sampai subuh. Subhanallah, aneh itu. Aneh saya. Ya. Wallahi di umur yang ulun malah ini nasihat. Ada pepatah mengatakan, ya laitas syabab ya'udu yauman fa ukhbiru bima fa'ala al-masyib. Alangkah indahnya masa muda kembali pada suatu hari. Aku akan beritahukan apa yang diperbuat oleh uban terhadap diri. Maka ini nasihat kepada ading-ading ulun. Umur 40-an kurang, 30-an, 20-an, belasan. Kalau antum punya istri, nikmati sekarang. Nikmati antum dengan istri. Jangan terlambat. Tidak ada bestie yang paling indah di dunia ini kecuali istri yang salihah. Kemana-mana kita berteman, kemudian jalan, makan, bicarakan anak, bicarakan agama, dan seterusnya. Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke permasalahan tadi, semestinya suami terhadap istri seperti itu. Jangan dizalimi. Bahkan saya katakan tadi, seorang istri di zaman Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak sanggup untuk melihat wajahnya. Maka boleh untuk minta cerai. Bahkan Rasulullah SAW sampai memberikan syafaat bagi suaminya. Wahai perempuan, apakah ini benar-benar keputusanmu atau apa?
Kata perempuan tersebut, wahai Rasulullah, ini perintah agama atau hanya nasihat? Hanya nasihat. Akhirnya beliau tetap meminta cerai dengan suaminya. Apalagi yang sampai seperti ini. Ya. Dan saya menjawab pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan. Kita tidak tahu kenapa sang suami sampai seperti itu. Kita juga semestinya harus tanya dengan suaminya sampai seperti itu kenapa. Tapi pertanyaan yang sampai seperti itu. Maka jawaban saya sekali lagi tidak berdosa. Kalau seandainya semua yang disebutkan dalam pertanyaan itu benar adanya, tidak berdosa. Dan jangan terlambat. Ya, kalian wahai para perempuan berhak untuk bahagia, dimuliakan oleh seorang laki-laki yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dia sebagai ratu, menjadikan dia sebagai satu-satunya yang dia selalu pikirkan, satu-satunya yang dia selalu muliakan setelah orang tuanya kalau seandainya dia masih punya orang tua. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.